jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan kita, yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun ibadah masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam ibadah kita saat ini. Pelayan firman hari ini, Pendeta Hans Gabriel Santule Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, mengucapkan selamat mengikuti kebaktian pada hari ini kepada seluruh warga jemaat Peniel dan juga kepada warga jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan, tata ibadah minggu bentuk 3. Jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 13, baitnya yang kedua, lupakanlah dirimu. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Bersama-sama kita menyanyikan PKJ nomor 264, bait pertama, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita membuka bersama-sama Amsal 22. Kita buka firman Allah dalam Amsal 22. Kita akan baca secara berbalasan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam kesadaran kita bersama bahwa sepanjang kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita telah banyak berbuat salah, baik melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, kepada sesama kita dan juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sekalian dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharulah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan dia bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah, sebagaimana yang diberitakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita pengampunan dosa ini, menyanyikan PKJ 138, bait yang ketiga, ampunan dosaku, damai abadi.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Dan kitab bacaan yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saya akan bacakan kembali ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekaligus pokok perenungan kita pada ibadah saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat Yesus Kristus, dari atas mimbar pemberitaan firman Allah ini, saya mengajak kita sekalian untuk dengan sungguh-sungguh datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang memperkenankan kita menjalani hidup kita dan memperkenankan kita bersekutu bersama-sama di hari Minggu ini. Walaupun kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, tapi dimanapun kita berada, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, mendengarkan seluruh sembah kita saat ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, semua manusia di muka bumi ini pasti dia mengalami pengalaman hidup
baik pengalaman hidup yang membahagiakan maupun pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Kalau pengalaman hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain, kalau pengalaman hidup itu berfaedah bagi orang lain, maka itu harus disampaikan secara terbuka kepada orang lain dan tidak boleh disimpan, tidak boleh disembunyikan, agar bisa dimanfaatkan dan menguatkan orang lain, bisa memperteguh percayanya kepada Tuhan. Sebab kalau ini tidak dilakukan, kalau kita tidak melakukannya, maka kalau kita meninggal dunia, bukan hanya tubuh kita ini yang ditelan bumi, bukan hanya badan kita ini yang ditelan oleh bumi, tetapi juga pemikiran dan pengalaman hidup yang bermanfaat bagi orang lain itu juga akan ikut ditelan oleh bumi. Jika hal ini terjadi, maka kita akan dianggap sebagai orang yang paling bersalah karena telah menyembunyikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita telah menyembunyikan hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sesama kita. Berkaitan dengan hal ini, ada pepatah yang sering kita dengar yang mengatakan, kalau ada orang yang memberi kamu lemon yang asam maksudnya, buat lemon itu menjadi jus atau air lemon yang manis. Artinya, kalau ada pencobaan yang kita temukan dalam hidup kita, rubahlah pencobaan itu menjadi sukacita dalam hidup kita. Masalah atau pencobaan yang sering kita alami dalam hidup ini bukan untuk disimpan, tetapi harus dibagikan agar orang lain juga dapat berempati dan turut mendoakan kita. Bukan juga untuk disesali, tetapi harus kita jalani. Bukan juga menjadikan kita menjadi lemah, tetapi akan membuat kita menjadi kuat. Bukan untuk dihindari. Masalah-masalah hidup bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi. Bukan juga untuk ditangisi, tetapi harus dinikmati. Bukan menjauhkan, tetapi mendekatkan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan memperoleh mahkota dari Bapa di sorga. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pada umumnya manusia selalu ingin agar perjalanan hidupnya selalu lancar dan mulus, tidak ada masalah, tidak ada rintangan apa-apa. Namun kenyataannya, dalam kenyataan hidup manusia, kesusahan, penderitaan, penyakit, pergumulan, dan lain-lain sebagainya datang secara tiba-tiba tanpa ada aba-aba terlebih dahulu. Tidak ada aba-aba
tabah, tiba-tiba datang masalah, tiba-tiba datang pergumulan. Kalau sudah demikian, akankah kita mundur? Akankah kita lari dari hidup ini? Akankah kita lari dari janji iman yang kita buat dengan Kristus? Tentu kita semua akan sepakat untuk mengatakan tidak. Tidak. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jika dia mengalami berbagai pencobaan, itu berarti dia mengalami kebahagiaan. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka pencobaan yang dia alami, dia akan menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Tetapi mungkin juga kita akan mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau kita berada dalam pencobaan? Bagaimana mungkin kita bisa tertawa sementara kita menangis? Bagaimana mungkin kita akan berbahagia sementara kita ada dalam penderitaan? Saudara-saudaraku, secara manusia memang tidak mungkin kita bisa bergembira kalau kita ada dalam bencana atau dalam pergumulan. Tidak mungkin kita akan berbahagia kalau kita ada dalam kedukaan, ada dalam penderitaan. Tetapi kalau kita sanggup memahami tujuan dari pencobaan yang kita alami itu, dari semua apa yang kita anggap penderitaan itu, kalau kita sanggup memahami dan melihat itu secara mata iman, yaitu untuk suatu kebahagiaan, maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan melihat penderitaan-penderitaan itu yang akan mendatangkan sukacita bagi kita. Bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, akan selalu membawa makna dan bisa mendatangkan suatu kesempurnaan iman. Kita bisa melihat dalam ayat yang keempat dalam bacaan kita saat ini. Saudara-saudara, kalau toh pada akhirnya kita belum mampu untuk memahami arti dan tujuan pencobaan, sebaiknya sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 5, sebaiknya kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa memahaminya, agar kita bisa menjalaninya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, akhir-akhir ini dunia yang kita diami ini, bumi tempat kita berpijak ini, telah banyak menghadirkan penderitaan. Dan kalau dunia ini sudah penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, banyak pergumulannya, itu bukan karena salahnya Tuhan, tetapi karena manusia itu sendirilah yang menghadirkan, yang menciptakan pergumulan dan penderitaan di muka bumi ini, di dalam hidupnya. Dalam kaitannya dengan ini, ada cerita tentang pilot dan pendeta. Ini cerita pilot dengan seorang pendeta. Sang pendeta bertanya pada seorang pilot, "Bro," dia panggil bro Pak pilot, "Bro, sudah berapa tahun jadi pilot?" Pilot
menjawab, kurang lebih 30 tahun, Pak Pendeta. Pendeta sambung, luar biasa, sudah cukup pengalaman menerbangkan pesawat. 30 tahun jadi pilot. Kamu bisa kasih terbang pesawat jalan mundur. Pilot bingung. Bagaimana pesawat mau dikasih jalan mundur? Kasih terbang mundur. Dalam keadaan bingung, sang pilot balik bertanya, Pak Pendeta, sudah berapa tahun jadi pendeta? Ya, kurang lebih 30 tahun. Hebat, sudah cukup pengalaman dalam pelayanan. Bapak sudah cukup pengalaman ya dalam pelayanan. Bapak Pendeta bisa berdoa Bapak kami mulai dari amin. Saudara-saudara, manusia terkadang gemar mempersulit yang mudah dan mempermudah yang sulit. Akhirnya banyak masalah, banyak penderitaan dan banyak pergumulan. Penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh manusia terkadang muncul juga karena kita tidak saling menopang dan saling mengasihi. Saudaraku, mungkin kedua tangan ini tidak akan cukup untuk melarang setiap orang yang menceritakan tentang keburukan-keburukan, tentang kejelekan-kejelekanmu. Tetapi kedua tanganmu akan cukup untuk menutup telingamu agar engkau tidak mendengarkan orang yang menceritakan tentang kejelekanmu, tentang keburukan-keburukanmu. Mungkin kedua tanganmu belum cukup untuk membalas setiap perbuatan yang tidak baik yang saudara terima dari orang lain. Tetapi kedua tanganmu itu akan cukup untuk membagi kasih, membagi berkat dengan orang lain. Jika saudara tidak sanggup lagi menghadapi pergumulan hidupmu, saudara dapat menadahkan kedua tanganmu kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon pemberkatan dalam hidupmu. Tuhan pasti datang menolong dan memberkatimu. Itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan puji-pujian solo dari Bapak Kostor Jemaat Peniel Poso. Disilakan untuk memuji Tuhan.
Diucapkan terima kasih Bapak Kostor yang telah memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, disilakan kita untuk berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan PKJ 187 bait yang ketiga. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa
Untuk mendoakan persembahan kita, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita menyanyi PKJ nomor 149 ayat 1 dan 3, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa saat ini panitia pembangunan sedang melaksanakan pembangunan fisik, yakni pekerjaan rehab dinding belakang mimbar dan pembuatan pintu pagar gereja dan pastori 3. Untuk pekerjaan pekan ini, yaitu tahap pengecoran tiang besi dan pemasangan batu bata. Dan untuk pekerjaan pintu pagar depan gereja telah selesai. Dan pekan ini akan dilanjutkan dengan pekerjaan pintu pagar pastori 3. Gebot kedua, akan diteguhkan pernikahan di GKST Jemaat Peniel Poso pada tanggal 31 Juli 2020. Seorang laki-laki, nama Apeles Papoiwo, tempat tanggal lahir Poso 12 Januari 1990. Tempat tanggal baptis GKST Jemaat Efata Kampompa 7 Oktober 1990. Tempat tanggal sidi GKST Jemaat Efata Kampompa 10 April 2009. Nama orang tua ayah Artius Papoiwo, ibu Marlin Tundeka. Dengan seorang perempuan nama Suryani Ruminggo, tempat tanggal lahir Poso 11 September 1992, tempat tanggal baptis GKST Jemaat Saitun Bukit Bambu 26 Desember 1993, tempat tanggal sidi GKST Jemaat Peniel Poso 11 Mei 2008. Nama orang tua ayah Albert Ruminggo almarhum, ibu Erni Tamee. Demikian penyampaian warta jemaat. Ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Pokok-pokok syafaat kita hari ini, hari Minggu 19 Juli 2020, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Ibu Gasiana Tongka atas hari ulang tahun, keluarga Pua Pabeta atas hari ulang tahun Bapak Hengki Pua, keluarga Mahmud Kayupa,
keluarga Tajongga Merutu atas hari ulang tahun Ibu Tajongga Merutu. Bapak Felix Robu dan anak Absalom Lambei atas hari ulang tahun. Anak Louis Sonora atas hari ulang tahun. Keluarga Badilo Raungku dan keluarga Gesok Badilo. Anak Zena, Elo, dan Dini naik kelas. Keluarga Bau Dongalemba, keluarga Suryadi Ngodei, keluarga Karatu Toresa atas hari ulang tahun Ibu Karatu Toresa dan anak-anak dalam pendidikan. Ibu Sonora Dongalemba atas hari ulang tahun. Keluarga Toi Putosi, keluarga Lambei Petuda atas hari ulang tahun perkawinan. Keluarga Santo Tio, keluarga Sonora Manjarara, keluarga Saguni Mapeda atas hari ulang tahun perkawinan. Keluarga Pendai Balebu atas syukur dan pemeliharaan Tuhan Bapak Pendai berhari ulang tahun. Keluarga Lengkono Tarakolo atas anugerah Tuhan. Keluarga Taruwangi Muaya atas hari ulang tahun anak Laura Taruwangi. Saudari Ruth Tomusu, keluarga Tangke Tampai, dari saudara yang tidak bersedia disebutkan namanya, no name, yang berhari ulang tahun Ibu Henok Tunggele, anak Gabriela Lamuki, Bapak G. Rumpalaba, Bapak Narius Sumbarigi, anak Gisela Saamat, anak Anindya Kawani, anak Salva, Ibu Gandu Mokonio, Bapak Felix Sangkalia, Bapak J. Baginda, yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tanto, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak M. Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Ni Nengah Suwasti, orang tua dari keluarga Susanto Longgupa, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, janda duda fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terpenjara. Yang berduka cita keluarga Baginda Santule atas meninggalnya Ibu Baginda Santule pada hari Minggu 12 Juli 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Juli 2020. Itulah pokok-pokok syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kepadamu kami datang berterima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan memperkenankan kami hari ini datang menyembah Tuhan, bersekutu bersama di tempat kami masing-masing saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu yang memperteguh percaya kami kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang yang beriman kepadamu. Tantangan hidup, pergumulan hidup adalah sebuah kebahagiaan. Karena ketika kami mengalami tantangan-tantangan hidup, ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan hidup, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan Tuhan pun selalu menolong kami. Ya Tuhan, bersama keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang telah disebutkan nama mereka satu persatu, ataupun ada yang tidak disebutkan nama mereka, tetapi mereka datang mengucap syukur kepadamu. Mereka mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan sukacita, kebahagiaan, karena mengalami ketambahan usia setahun lagi, karena lulus dari ujian akhir di bangku sekolah, boleh naik kelas, berulang tahun perkawinan, sembuh dari sakit, atas kasih dan berkat Tuhan yang mereka telah alami, dan lain sebagainya. Tuhan, umat-Mu ini datang berterima kasih kepadamu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati semua ungkapan syukur yang mereka sampaikan kepadamu. Kiranya dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya, Tuhan terus ada bersama mereka. Tuhan terus menopang hidup mereka, sehingga sukacita yang mereka perdengarkan kepada kami dalam penyembahan kami saat ini tidak akan berlalu. Terus menerus Tuhan anugerahkan bagi mereka, dan ungkapan syukur yang mereka sampaikan saat ini memperteguh percaya kami semua bahwa mereka telah bersaksi Tuhan ada bersama dengan mereka, menyertai, melindungi, dan memberkati mereka semua. Kepadamu jualah Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan saudara-saudara kami yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Ya Bapa, kami pun berdoa bagi mereka yang ada di dalam keadaan sakit, yang sementara di dalam pemulihan. Kami berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sembuhkan, pulihkan mereka semua, agar mereka mendapatkan kesembuhan secara total dari Tuhan, dan mereka boleh beraktivitas kembali, melakukan segala rencana-rencana kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada. Tuhan, lawatan kasih-Mu selalu mereka rindukan. Topangan dari Tuhan selalu mereka nantikan untuk terus berjalan dan mereka alami. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kepadamu Tuhan, kami selalu memohon, sertai lindungi dan berkati mereka semua, agar kesehatan, kekuatan, dan keselamatan
terus dianugerahkan kepada mereka, sehingga dengan sukacita mereka boleh menjalani hidup ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, janda duda yatim piatu, saudara-saudara kami yang sedang dalam penjara, yang sedang dalam kekurangan. Tuhan, tolonglah mereka, berkati hidup mereka, yakinkan kepada mereka semua bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu memantau perjalanan kehidupan mereka. Walaupun mereka ada dalam penderitaan saat ini, tetapi kuasa dan kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka. Anugerahkan selalu kesehatan tubuh, kekuatan, keselamatan, ketabahan, kesabaran di dalam menjalani hidup ini. Kiranya pemberkatan Tuhan dalam hidup mereka selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga yang berduka atas meninggalnya orang yang mereka kasih, orang yang mereka sayangi. Dalam kedukaan ini, kiranya penghiburan kekuatan yang dari Tuhan akan terus mereka alami, sehingga mereka semua boleh memahami segala peristiwa, termasuk peristiwa duka. Mereka boleh memahaminya. Apa maksud Tuhan di balik semuanya itu? Kiranya ketenangan jiwa, kiranya kekuatan dari Tuhan terus ada menyertai mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi panitia pembangunan yang terus berupaya untuk melakukan pekerjaan rehab rumah Tuhan di sini. Berkati semua upaya-upaya mereka, rencana mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati seluruh keluarga mereka. Kami pun berdoa bagi para tukang yang sedang mengerjakan pekerjaan ini. Tuhan sertai mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga mereka boleh menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Anak-anak kami yang sementara dalam pendidikan mereka, Tuhan tolong mereka. Berikan kesehatan tubuh, berikan keselamatan, kepintaran kepada mereka, agar kelak mereka berhasil menggapai cita-cita. Mereka boleh membahagiakan orang tua, keluarga, dan berguna bagi semua orang. Di atas mimbar pemberitaan firman Allah hari ini, hamba-Mu ini berdoa bagi seluruh umat-Mu yang datang menyembah Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Jikalau mereka ada di dalam sukacita, sempurnakan sukacita yang mereka alami saat ini. Kiranya sukacita yang sedang mereka alami, Tuhan perkenankan terus-menerus mereka alami dalam hidup mereka. Jikalau umat-Mu ini ada dalam pergumulan hidup, ada dalam kepahitan hidup, Tuhan pun akan menyertai mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan akan menggantikan semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka alami. Kiranya kasih karunia-Mu, damai dan sejahtera-Mu akan selalu melingkupi seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu ini. Berkatilah semua pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu.
sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, pegawai swasta, sebagai pengusaha, sebagai sopir, sebagai ojek, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang Tuhan berikan untuk mereka kerjakan. Tuhan berkatilah, agar melalui semuanya itu berkat-Mu Tuhan akan curahkan untuk keluarga dan pribadi mereka masing-masing. Bagi mereka yang sementara berupaya untuk mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan kepada mereka Tuhan. Tunjukkanlah jalan dan berikanlah pekerjaan sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan bidang keahlian mereka. Dalam pertolongan-Mu kami yakin Tuhan memberkati dan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menjalankan roda pemerintahan. Sertai mereka, berkati mereka, agar mereka sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan demi untuk kesejahteraan warga masyarakat. Demikian pula mereka yang terus-menerus berupaya menangani COVID-19 virus corona. Tuhan lindungi selalu mereka. Anugerahkan kekuatan, keselamatan, kesehatan tubuh. Berikan kesanggupan kepada mereka untuk mereka sanggup menjalankan tugas mereka menghalau virus corona. Karena Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu melalui mereka, sehingga virus corona akan berlalu dari muka bumi ini. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kami menjalani hidup ini, kami telah banyak berbuat salah, berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan. Ampunilah kami, agar kami layak untuk menerima segala pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Kami hanya menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Amin. Disilakan jemaat untuk berdiri. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pulanglah kamu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan istimewa, jemaat-jemaat yang turut bergabung, bersekutu bersama, beribadah bersama jemaat Peniel Poso. Sudah bergabung dengan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Selanjutnya Majelis Jemaat Peniel Poso terus menghimbau kita sekalian untuk tetap mematuhi semua arahan pemerintah berkaitan dengan COVID-19 virus corona. Kiranya kita semua saling mengingatkan, saling membantu dan saling menolong. Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Shalom.